Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ada kerbau, ada sapi, suka mandi di pinggir kali. Cakep. Salam hormat dari kelompok kami kepada Dewan Juri yang ada di sini. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami, Ibu Mustika Eskom-Emkom, yang telah berkenan hadir untuk mendampingi kami di PKP PKM ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menyampaikan laporan kemajuan PKMM yang telah kami laksanakan. Adapun judul dari program kami yaitu program MySkill di bidang batik ekoprint sebagai upaya membangun keterampilan usaha di Fablepreneur bagi SLB Wirata Dharma. Perkenalkan, saya Rana, Ketua, anggota 1 Dia, anggota 2 Ferry, anggota 3 Anzas, anggota 4 Said, dan dosen pendamping kami Ibu Mustika Eskom-Emkom. Berikut adalah pembagian tugas yang telah disusun dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing tim pelaksana. Latar belakang. Mitra kami adalah Sekolah Luar Biasa Wirata Dharma. Satuan pendidikan ini mulai dari TKLB sampai SMLB. Didirikan sejak 1990, beralamat di Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, dan sudah berakreditasi B. Sekolah ini memiliki keunggulan mulai dari keterampilan tata boga, keterampilan kriya kayu, keterampilan sandal, dan keterampilan batik. Dalam keterampilan batik, andalan kreativitas unggulan adalah batik ciprat yang menghasilkan uang untuk pihak sekolah. Informasi dari Kepala SLB, setelah kami melakukan observasi dan wawancara sebelum pandemi Desember 2019, andalan kreativitas batik ciprat yang menggunakan pewarnaan tekstil berdampak negatif untuk kesehatan dan penyemaran lingkungan. Analisis dari itu, analisis situasi kondisi, 1. Keterampilan membatik bagi siswa penting, 2. Pelatihan membatik yang ramah lingkungan dan aman bagi siswa SLB, solusinya adalah batik ekoprint. Life skill membatik ekoprint. Adapun life skill bidang ekoprint yang pernah dilaksanakan bisa dilihat di slide, yaitu menjadi inovasi membatik di SLB Negeri Tarakan, lalu SLBN Bontang. Lalu apa sih batik ekoprint ini? Ekoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami seperti dedaunan tanpa cairan kimia. Dan produk dari ekoprint sendiri bernilai jual tinggi antara lain sepatu, tas, payung. Dan pada saat pandemi seperti sekarang sangat memungkinkan untuk membuat masker dari bahan ekoprint ini sendiri. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anjas. Metode pelaksanaan ini menyesuaikan Adendum 2020. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu tahapan pertama pra-pelatihan, mengikuti pelatihan dan pendampingan PKM dari Belmawa Kemendikbud, koordinasi dengan dosen pembimbing mengenai konsep kegiatan PKMM yang mengacu Adendum 2020, koordinasi dengan mitra untuk persamaan persepsi perubahan konsep, mencari referensi tentang membatik ekoprint, pembuatan soal pretest untuk mitra. Tahapan kedua yaitu distribusi soal pretest melalui WA, pembuatan video 2 dimensi, distribusi video tutorial ke mitra, telekonferensi dengan mitra untuk pemahaman video, distribusi soal post-test, olah data hasil pre dan post-test, upload video kegiatan ke channel YouTube tim PKMM, membuat laporan kemajuan dan upload ke Simbelmawa Kemendikbud serta mengikuti kegiatan PKP 2. Tahapan ketiga, pasca pelatihan, revisi jika ada masukan saat PKP 2, pembuatan buku panduan, distribusi buku panduan ke mitra, upload laporan akhir ke Simbelmawa Kemendikbud. Metode pelaksanaan ini menghasilkan 4 luaran, yaitu 2 luaran pada pelatihan, 2 luaran pada pasca pelatihan. Next. Pelaksanaan program dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai 30 September 2020. Komunikasi antara tim dan dosen, tim dan mitra, full metode daring. Adapun media yang digunakan yaitu Zoom, WA, email, dan telepon seluler. Baik, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia. Target luaran dan capaian. Target luaran sesuai Adendum PKM 2020 mengharuskan menghasilkan 4 luaran, yaitu laporan kemajuan, video tutorial, buku panduan, dan laporan akhir. Luaran pertama yaitu laporan kemajuan,
izin melakukan klarifikasi Dewan Juri bahwa pada saat tercantum di logbook, luaran untuk laporan kemajuan itu hanya sebatas 88%, akan tetapi adanya peningkatan kemajuan setelah tanggal 30 September 2020 menjadi 95%, dan laporan kemajuan sudah melakukan upload pada Simbal Mawa dan sudah divalidasi oleh dosen pendamping dan pemimpin perguruan tinggi. Artinya luaran 1 sudah tercapai. Next. Luaran kedua yaitu video tutorial. Izin melakukan klarifikasi Dewan Juri bahwa pada Simbal Mawa video pelaksanaan dinyatakan statusnya belum terunggah. Maka kami melakukan klarifikasi pada tanggal 5 Oktober 2020 sudah dilakukan finishing video pelaksanaan dan kami telah melakukan unggah ke YouTube dengan channel YouTube yang sudah kami cantumkan pada logbook dan mohon kiranya Dewan Juri dapat melihat link video yang kami maksudkan. Artinya luaran 2 sudah tercapai. Next. Isi dari luaran video yang pertama, perkenalan tim. Yang kedua, profil singkat SLB Wiyata Dharma. Yang ketiga, pengertian batik ekoprint dan manfaat kegiatan. Yang keempat, cara membuat batik ekoprint. Yang kelima, koordinasi dan testimoni. Yang keenam, olah data, pretest dan posttest. Yang ketujuh, rencana keberlanjutan. Next. Luaran buku pedoman. Kami juga izin mengklarifikasi bahwa yang tercantum pada unggahan buku pedoman menyatakan status unggahan belum, sehingga melakukan klarifikasi pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan logbook bahwa sudah dihasilkannya buku pedoman dan telah mendistribusikan buku tersebut melalui WA. Adapun media yang digunakan untuk bisa diaksesnya buku tersebut sudah kami cantumkan pada link Google Drive yang tercantum pada logbook. Artinya luaran ketiga sudah terpenuhi. Next. Isi buku panduan. Bab 1, kajian teori. Bab 2, teknik membatik ekoprint. Dan bab ketiga, rumusan warna daun. Yang keempat ada glosarium. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ferry. Potensi hasil, kegiatan PKMM ini berpotensi berhasil untuk direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil post-test yaitu pada pertanyaan nomor 15. Apakah video tutorial mengenai teknik membatik ekoprint dari tim kami ini bisa dipahami dan diterapkan dengan baik? Post-test tersebut menghasilkan 100% jawaban iya. Hal ini membuktikan bahwa video tutorial dari PKM kami dapat dipahami dengan baik oleh mitra. Mitra pun menyampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp bahwa sudah mempraktikkan pembuatan batik ekoprint secara mandiri dan menghasilkan luaran batik ekoprint yang baik. Diharapkan setelah mitra sudah bisa membuat secara mandiri untuk kemudian bisa mentransfer keterampilan ekoprint tersebut kepada siswa-siswi SLB Wiyata Dharma. SLB ini juga memiliki bengkel sandal dan souvenir yang mana hasil dari ekoprint tersebut dapat diaplikasikan menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Ditambah lagi wilayah mitra yang sangat mendukung dikarenakan wilayahnya yang masih asri, banyak dedaunan sebagai bahan dasar ekoprinting. Next. Pembuatan video pun murni dari kami sendiri sehingga ini berpotensi untuk dapat kita daftarkan ke HAKI untuk hak cipta. Baiklah, terima kasih kepada Dirjen Belmawa Kemendikbud yang sudah mendanai kegiatan PKMM ini, Dewan Juri yang telah memberi arahan dan masukan, kepada Kepala SLB Wiyata Dharma Metro beserta guru, staf, dan siswa yang sudah menjadi mitra yang kooperatif, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Andes Haji Jazim Ahmad MPD, beserta Sivitas Akademika UM Metro. Kemudian juga dosen pembimbing PKMM, Ibu Mustika Eskom-Mkom. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kelompok Batik Ekoprint atas pemaparannya. Saya persilakan kepada Bapak Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan dan ulasan. Monggo Pak Fauzi dulu mungkin. Monggo Pak Fauzi. Oke, terima kasih Pak Tukiran. Selamat kelompoknya tim ini yang sudah menyampaikan hasilnya, kelompok Rana ya. Ya, Pak. Permasalahan awalnya dan dari mahasiswa atau dari mana? Dari siswa? Iya, Pak, dari pihak SLB. Mohon izin menjawab, Pak, dari pihak SLB. Seperti Karena apa? memang karena kami memang melakukan tadi seperti latar belakang wawancara dan observasi. Jadi mereka itu sudah memiliki program unggulan yaitu batik ciprat. Namun penggunaan batik ciprat itu melakukan pewarnaan tekstil, jadi masih pencemaran lingkungan seperti itu, Pak. Dan berdampak negatif bagi kesehatan siswa-siswa di sana. Gitu, Pak. Jadi eco printing yang kalian akhirnya lakukan itu saran dari kalian atau dari sekolah yang menginginkan adanya eco printing? Oh, oke, baik. Jadi gini Pak, karena mereka ingin masih mengembangkan batik, tapi batik yang ramah lingkungan seperti itu Pak. Lalu kami berkoordinasi dengan dosen pendamping kami. Kemudian mencari referensi bagaimana sih batik yang ramah lingkungan, lalu kami menemukan batik ekoprint. Nah, setelah itu kami berkoordinasi kembali ke pihak mitra, dan dari situlah mitra pun setuju kalau batik ekoprint ini dijadikan itu, Pak. Oke, jadi dari kalian yang memberikan saran karena hasil diskusi ya? Iya, Pak. Oke. Beberapa luaran sepertinya sudah kalian sampaikan di naskah dan di presentasi tadi. Rencananya yang mau di-HKI-kan tadi apa? Videonya. Izin menjawab, video yang akan di-HKI, Pak. Oh, kenapa? Oh ya, Video, Pak. emang bisa video di-HKI-kan? Izin menjawab, Pak. Karena video ini kami buat orisinil dari kami sendiri, seperti itu, Pak. Video animasi ini. Kalian bikin sendiri tanpa ada bantuan dari pihak ketiga? Betul, Pak. Betul. Karena memang, izin menambahkan, Pak, karena memang kami ini satu fakultas bidang komputer, dan juga dosen pendamping kami ini memang di bidang media, multimedia seperti itu, Pak. Oh, jadi kami tidak terlepas dengan arahan dosen pendamping kami, Pak. Oke, kalau ke arah eco printingnya itu memang kalian sendiri yang mempelajari atau ada konsultasi dengan pihak lain? Kan batik pasti punya khas tersendiri kan, pola dan lain sebagainya. Apakah diskusi dengan pihak lain atau kalian baca referensi sendiri? Oke. Mungkin saudara Dia bisa menjawab. Baik, izin menjawab. Karena sebelumnya saya pernah ikut pelatihan ekoprint. Jadi kami mengusulkan untuk melakukan pelatihan ekoprint pada anak-anak SLB Yata Dharma agar mereka setelah lulus atau setelah keluar dari SLB tersebut, mereka punya pegangan untuk membuka bisnis. Seperti membatik ekoprint itu kan mudah, karena mereka menggunakan teknik ketuk, memukul-mukul dengan palu, hanya tinggal mencari daun, kemudian dikukus, hanya dengan kayak gitu. Setidaknya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mampu untuk melakukan ekoprint tersebut. Begitu, Pak. Oke, berarti mitranya siswa SLB ya? Iya, Pak. Yang berkebutuhan khusus maksudnya seperti apa? Yang tunarungu, tunawicara atau apa? Baik, ini kita ambil klasifikasi untuk siswanya itu tunarungu, Pak. Tunarungu. Artinya kan mereka dengan melihat video tutorial tersebut, penglihatannya
secara optimal seperti itu Pak. Tunarungu. Karena di sana ada 2 ketunaan, yaitu tunarungu dan tunagrahita. Nah, kalau tunagrahita, mohon maaf, sepertinya itu sangat kurang aman karena mereka sudah tahu sendiri ya kalau grahita itu anak yang autis, kadang emosinya itu masih belum stabil seperti itu Pak. Karena di situ kan kita pakai mungkin ada yang kukus dan palu kayak gitu Pak. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Tukiran. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Kita lanjut ya. Tadi sudah beberapa ditanyakan oleh Pak Fauzi ya. Cuman begini, tadi sempat saya mendengar mitranya adalah 3 ya, guru ketika menyampaikan ucapan terima kasih pada mitra, guru, kemudian siswa, kemudian apa tadi ya. Nah, tapi sudah dijawab pasti gitu ya, mitranya adalah siswa ya. Siswa SLB, karena di laporan kemajuan juga menyebutnya tidak pasti, hanya SLB. SLB itu kan komponen-komponen warga sekolah itu kan bisa penjaga sekolah, bisa tukang kebun, ya dan sebagainya. Ya tentu kita tidak cukup membaca itu ya, tapi di dalamnya jelas yang akan ditingkatkan, diperdayakan keterampilan life skill-nya kan jelas siswa ya. Tapi begini Mbak ya, life skill itu tentu terlalu luas ya. Kalau intinya hanya mendidik ya, hanya keterampilan membuat eco-printnya ya, eco-printingnya mungkin difokuskan ke sana supaya juga intinya mengukur ya keterampilan mereka juga menjadi mudah ya, karena juga tidak cocok ketika life skill itu kan, general life skill itu kan bisa macam-macam ya, termasuk perilaku, apalagi mitranya adalah adik-adik siswa SLB ya yang punya ketunaan tertentu. Nah, apalagi yang dipakai untuk pengukuran life skill-nya hanya pretest dan post test, itu yang kurang pas ya. Kan tadi disampaikan ya pretest post testnya seperti ini dan sebagainya. Nah, padahal life skill kan lebih pada keterampilan, dan pemberdayaan PKMM itu memang pada keterampilannya ya, tidak cukup dari knowledge-nya, tidak cukup dari pengetahuan ya, dari sisi pengetahuannya. Itu yang perlu dicatat ya. Kemudian gimana prosesnya? Proses penyampaian video tutorial hingga nyampe pada mitranya yang notabene ada tunarungu dan tuna bicara sebagian ya. Yang jelas tidak pada tunagrahita, tadi ada kelebihan. Pertanyaan saya, semua media-media itu sudah disiapkan oleh adik-adik tim PKM ya, sampai diurus pengurusan HKI dan sebagainya. Untuk bisa nyampe ke mitranya seperti apa? Monggo. Mohon maaf, Ya, sinyal saya terkendala. Silakan kelompok lain yang sudah mendengar pertanyaan ini bisa menjawab. Baik, izin menjawab. Ya. Ya, jadi dari video tutorial yang sudah kita buat dan kita distribusikan, itu kita distribusikan kepada pihak guru dan staf untuk sebagai koordinator, sehingga nanti setelah distribusikan itu koordinator bisa membuat dan kembali mentransfer keterampilan eco-printing ini kepada siswa melalui daring pula. Dan siswa itu juga didampingi oleh orang tua, karena dalam pembelajaran biasa pun siswa-siswa SLB tentu membutuhkan pendampingan, sehingga kami berinisiatif untuk membentuk koordinator dari guru untuk menyampaikan pelatihan ini ke siswa. Gitu, Pak. Ya, artinya kegiatan ini sudah betul-betul sampai ke mitra ya, walaupun mediatornya lewat tadi guru dan orang tua, sudah ya? Sudah sampai betul-betul ke siswanya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Cuman yang dapat dipakai sebagai feedback, evaluasi tim ini hanya mencoba melihat life skill-nya terukur lewat pretest dan post test. Tidak ada alat ukur yang lain, instrumen pengukuran yang lain untuk bisa mewakili makna life skill-nya. Nggak ada ya, kelihatannya nggak ada. Belum ada, Pak. Izin menambahkan, Pak.
Ya, Ya, dari mitra pun juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa sudah mencoba secara mandiri dan hasilnya sudah baik, Pak. ya penyampaian itu tentunya diikuti instrumennya ya, akan lebih bagus. Oke, Mohon maaf, terima Bapak. kasih. Ya, Waktu sudah habis. Terima kasih kepada Terima kasih, Bapak Bapak. Dewan Juri dan kelompok PKM Batik Ekoprint. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok PKM Posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan dan fasilitas posyandu yang berkualitas untuk share screen dan mempersiapkan